Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kita. Afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat DSH, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, Ustadzah namanya Usrohmah. Nah, teman-teman, hari ini Usrohmah mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya Ustadzah? Oke, yang mau mendengarkan ceritanya Ustadzah, duduk yang rapi ya di rumah ya. Hari ini Ustadzah mau bercerita dengan judul Pengorbanan Abu Bakar. Nah, teman-teman semuanya, siapa yang sudah kenal dengan Abu Bakar? Iya, tahu nggak? Abu Bakar itu adalah sahabatnya Rasulullah. Beliau adalah sahabatnya Rasulullah yang selalu menemani Rasulullah berdakwah. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu setelah 13 tahun Rasulullah itu berdakwah di Mekah, ternyata di sana itu masih banyak kaum musyrikin di sana itu yang membenci Rasulullah, yang membenci dakwahnya Rasulullah. Sehingga teman-teman semuanya, Allah mengutus Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkata, wahai Rasulullah, malam ini kamu jangan tidur berbaring di tempat tidurmu seperti biasanya, karena malam ini akan ada kaum musyrikin yang membunuhmu, yang akan membinasakanmu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh keponakannya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau untuk tidur di tempat tidurnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, berarti pada waktu itu Allah mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah. Atas izin Allah, Rasulullah SAW bisa keluar dari rumahnya dan terhindar dari pembunuhan orang-orang kaum musyrikin di Mekah waktu itu. Dan teman-teman semuanya, tahukah waktu itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar meninggalkan rumahnya dan bersembunyi di Gua Sur. Nah, teman-teman, setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di Gua Sur, apa yang terjadi teman-teman? Setelah sampai di sana, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, Rasulullah jangan masuk ke dalam gua itu, karena aku tidak ingin Rasulullah akan celaka. Dan teman-teman semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah, sehingga pada waktu mau masuk gua itu, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, Rasulullah jangan masuk ke gua itu sebelum saya masuk. Abu Bakar tidak ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sengatan hewan berbisa yang ada di dalam gua itu. Dan Abu Bakar membersihkan gua itu terlebih dahulu dan menutupi lubang-lubang yang ada di pinggir gua itu. Tahukah teman-teman, di dalam gua itu ada lubang-lubang yang di dalamnya bisa jadi ada binatang yang berbisa. Sehingga Abu Bakar Siddiq menyobek kainnya untuk menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua itu. Dan ada 2 lubang yang belum tersumbat oleh kainnya Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar Siddiq menutupi lubang itu dengan kedua kakinya. Nah, setelah itu Abu Bakar Siddiq mempersilahkan Rasulullah untuk memasuki gua tersebut. Di dalam gua, Rasulullah SAW tertidur di pangkuannya Abu Bakar. Sementara hewan berbisa yang ada di lubang gua itu menggigit kakinya Abu Bakar. Dan sangat luar biasa sakitnya yang dirasakan Abu Bakar waktu itu. Abu Bakar tidak bisa bergerak dari tempat itu. Dan dia menahan rasa sakit yang sangat luar biasa itu karena Abu Bakar tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu menahan rasa sakit itu sampai meneteskan air mata dan menimpa wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang tertidur pulas pada waktu itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika air mata Abu Bakar mengenai wajah Rasulullah, Rasulullah terbangun dari tidurnya.
dan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang telah terjadi dengan dirimu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kakinya telah tersengat binatang berbisa ketika menutupi lubang yang ada di dalam gua itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas sengatan dari binatang berbisa itu dengan ludahnya. Dan Masya Allah, dengan izin Allah, kakinya Abu Bakar sembuh dan tidak ada rasa sakit lagi. Nah teman-teman semuanya, begitu cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nyawanya pun menjadi taruhannya. Sampai ketika dia itu digigit sama ular, dia tidak berteriak karena tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah. Subhanallah, begitu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, siapa yang cinta dengan Rasulullah? Nah, orang yang cinta dengan Rasulullah, dia akan dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah teman-teman, apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita Ustadzah tadi? Ada yang tahu? Nah, hikmah dari cerita yang Ustadzah sampaikan tadi adalah jangan suka berbuat dolim kepada siapapun. Dan berikan rasa aman, berikan rasa nyaman kepada orang yang selalu bersama dengan kita. Itu hikmah dari cerita yang Ustadzah sampaikan hari ini. Itu aja ya teman-teman ceritanya dari Ustadzah. Semoga ada manfaatnya. Dijaga puasanya ya, jangan sampai bolong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.